Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Erna Chan. Di video kali ini kita akan latihan prediksi soal seleksi kompetensi bidang dalam lingkup Kementerian Pertanian part 4. Dan fokus latihan kita kali ini berkaitan tentang pemasaran produk atau hasil pertanian. Biasa juga dikenal dengan sebutan tata niaga pertanian. Jadi buat teman-teman yang daftar di formasi yang berkaitan dengan tanggung jawab pemasaran produk pertanian, semoga video ini bisa membantu ya. Dan ada 10 nomor soal. Setiap soal teman-teman memiliki jeda waktu untuk menentukan jawaban yang terbaik. Kita langsung latihan soal. Nomor 1. Untuk dapat mengendalikan suplai hasil-hasil pertanian agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan merupakan alasan pemerintah dalam mendirikan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Badan Tata Niaga. Badan Tata Niaga merupakan badan-badan yang menyelenggarakan kegiatan atau fungsi tata niaga dengan nama barang-barang bergerak dari produsen ke konsumen. Jadi tujuan pemerintah mendirikan Badan Tata Niaga adalah untuk mengendalikan suplai hasil-hasil pertanian agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita lanjut nomor 2. Lembaga pangan di Indonesia yang mengurusi tata niaga beras adalah, ayo, pasti teman-teman sudah pada tahu. Jawaban yang paling tepat adalah A. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau biasa kita kenal dengan sebutan Perum Bulog. Jadi, Perum Bulog ini salah satu tugasnya adalah membeli kelebihan beras di tingkat produsen atau petani dan menyalurkannya kepada masyarakat ketika gagal panen atau paceklik, atau pada saat kondisi ketersediaan beras di tengah masyarakat terbatas atau kurang. Kita lanjut nomor 3. Penciptaan kegunaan tempat, waktu, dan milik dalam saluran tata niaga pertanian dilakukan oleh. Jawaban yang paling tepat adalah C. Pedagang pengecer. Karena pedagang pengecer ini yang berinteraksi langsung dengan konsumen akhir, sehingga tercipta kegunaan tempat, waktu, dan milik dalam saluran tata niaga pertanian. Kita lanjut nomor 4. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi panjang pendeknya saluran tata niaga dalam produk pertanian kecuali. Ayo, jawabannya apa? Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Penawaran konsumen. Penawaran konsumen itu salah ya, karena penawaran itu berada pada tingkat produsen, di mana produsen yang menawarkan produk-produk pertanian atau hasil-hasil pertanian. Seharusnya konsumen adalah pihak yang melakukan permintaan terhadap produk pertanian. Teman-teman pasti masih ingat dong penawaran dan permintaan kan dalam ekonomi mikro. Oke, kita lanjut nomor 5. Buah mangga yang hanya dapat dijumpai dari bulan Agustus sampai dengan November di Indonesia
menandakan bahwa produksi pertanian memiliki karakteristik? Jawaban yang paling tepat adalah B, bersifat musiman. Karena karakteristik dari produk pertanian yang bersifat musiman ini, sehingga tidak semua produk-produk pertanian, khususnya buah-buahan, dapat kita nikmati sepanjang tahun, hanya pada saat waktu-waktu tertentu atau musim saja. Oleh karena itu, agar produk pertanian dapat dikonsumsi setiap saat, maka perlu dilakukan pengolahan, misalnya saja pengalengan produk buah-buahan. Kita lanjut, nomor 6. Pada umumnya, hasil pertanian merupakan barang yang mudah rusak atau disebut. Jawaban yang paling tepat adalah B, perishable. Salah satu karakteristik dari hasil pertanian adalah mudah rusak atau perishable, sehingga dalam penanganannya, misalnya pada saat pengangkutan, harus dilakukan dengan hati-hati. Nomor 7. Apabila nilai pembelian, nilai penjualan, dan volume barang yang diperjualbelikan oleh pedagang pengumpul berturut-turut sebesar 200.000, 275.000, dan 500 per kilogram, maka margin kotor rata-rata pada tingkat pengumpul adalah. Jawaban yang paling tepat adalah A, Rp150. Cara menghitungnya adalah margin kotor rata-rata sama dengan nilai penjualan dikurang nilai pembelian dibagi volume barang yang diperjualbelikan, sehingga diperoleh nilai 275.000 dikurang 200.000 dibagi Rp500 sama dengan 75.000 dibagi Rp500. Kita peroleh margin kotor rata-rata pada tingkat pengumpul sebesar Rp150. Oke, sampai sini sudah paham kan? Kita lanjut, nomor 8. Kehilangan produk tata niaga dalam proses penanganannya paling tinggi terjadi pada tahap. Jawaban yang paling tepat adalah A, penyimpanan. Karena pada tahap penyimpanan ini, produk pertanian mudah terserang oleh hama di gudang. Selain itu, kondisi penyimpanan atau gudang yang kurang sesuai dengan karakteristik produk dapat menyebabkan produk mudah busuk, terserang bakteri, berjamur, dan sebagainya. Kita lanjut, nomor 9. Masih semangat kan? Membantu mengusahakan kredit tata niaga untuk para petani merupakan tugas dari. Jawaban yang paling tepat adalah D, penyuluh. Jadi penyuluh bertugas untuk menjadi fasilitator atau mengusahakan kredit tata niaga untuk para petani, menghubungkan para petani dengan pemberi kredit, misalnya lembaga pengkreditan seperti koperasi dan bank. Sedangkan pemerintah mengajak lembaga pengkreditan tersebut agar mau mengucurkan modalnya kepada para petani. Kita lanjut, nomor 10. Campur tangan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi tata niaga adalah berikut ini, kecuali. Jawaban yang paling tepat adalah C,
memonopoli kegiatan pasar. Karena pemerintah sengaja melakukan campur tangan untuk menghindari monopoli kegiatan pasar, sehingga pembeli dan penjual, produsen dan konsumen dapat mengetahui informasi pasar dengan baik dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan ataupun diuntungkan. Oke, kita sudah belajar 10 nomor soal. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat kita ingat selalu dan bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan tunggu video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.